Karena sesungguhnya politik identitas itu dalam makna kita yang positif adalah membangun persamaan, membangun isu-isu nilai-nilai yang sama, ya, membangun nilai perjuangan yang sama. Karena menurut kita tidak ada yang salah, apalagi dalam politik. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, pemirsa Medan Orbit Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol Bareng Orbit. Topik pembahasan kita kali ini membahas seputar isu hangat politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Saat ini isu politik identitas atau primordialisme menjadi isu hangat dengan munculnya pro kontra dari berbagai kalangan. Ada pihak yang menyatakan ini terkesan menjadi barang haram, sementara ada juga partai politik yang nyata mendeklarasikan akan mengangkat isu politik identitas ini. Kali ini kita mengambil topik ketika politik identitas dijadikan barang haram pemilu 2024, siapa diuntungkan? Bersama kita telah hadir narasumber, seorang tokoh pemuda dan juga politisi di Sumatera Utara, Bung Johnson Sialaho SAG. Selamat datang Bung Johnson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Johnson ini merupakan Ketua Pemuda Muslimin Provinsi Sumatera Utara, juga Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Sumatera Utara, dan hari ini juga menjadi salah seorang petinggi di Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Bung Johnson, seperti kita ketahui, hari ini khususnya dari kalangan tertentu memberi kesan bahwasanya politik identitas atau primordialisme ini terkesan menjadi barang haram yang digaungkan pada pemilu 2024 mendatang. Bagi Bung Johnson sendiri, bagaimana melihat hal ini? Atau ada tanggapan lain mengenai primordialisme ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ika yang kita banggakan, tema politik identitas ini memang menjadi tema yang seksi karena banyak pihak yang hari ini menyeret isu ini ke permukaan, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu pemilu. Kalau kita kembali ke belakang, dalam perspektif saya, bahwa politik identitas ini kan adalah politik yang didasarkan pada adanya kesamaan. Ya. Politik yang didasarkan atas adanya persamaan, apakah persamaan ide, persamaan kultur, persamaan sejarah, ya, persamaan agama, ras, atau persamaan yang lain-lain seperti profesi dan lain sebagainya. Iya, benar. Karena menyangkut identitas. Dalam sejarah kebangsaan kita, sungguh kita menonjolkan identitas ini. Bagaimana dulu ada Jong Java, Benar. ada Jong Pata, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain sebagainya. Lalu ada ormas-ormas syarikat Islam, ya. Ada kalau Soekarno punya Marhainis, ya, identitasnya. Kemudian kelompok-kelompok Islam punya partai-partai Islam yang dulu, ya. Bahkan dalam terminologi Al-Quran, sendiri kita diminta supaya punya identitas yang jelas. Yang pertama, saya mencoba ketengahkan bahwa dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Nabi Adam untuk memberikan nama-nama kepada para malaikat, mengajari para malaikat tentang nama-nama. Ya, nama itu adalah identitas. Ya, seperti kita, nama identitas
secara kebangsaan kita punya KTP, identitas, ya. Di situ dituliskan agama jelas, statusnya jelas dan lain sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan politik, bangsa ini juga dulu sudah pada masa Orde Baru ya, pada 1971, kemudian mengelompokkan partai-partai yang dulu sangat banyak itu jumlahnya di atas 10 kalau saya tidak salah, menjadi 3 partai Menjadi juga 3 partai, dalam betul. konsep identitas. Iya. Pertama, ada partai yang nasionalis ya, yang saat itu masuk gerbong PDI namanya. Lalu ada kelompok-kelompok partai yang berhaluan Islam ya, berfusi dengan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan yang dibidangi oleh 4 partai Islam waktu itu, Partai Syarikat Islam, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Parmusi dan Partai Perti. Ya. Kemudian ada yang karya kekaryaan, golongan karya, identitas juga jelas. Benar. Nah, sesungguhnya politik identitas ini dulu, Bang Ika, ini biasa lumrah. Kenapa? Bahkan dulu kita anak-anak muda pada tahun 1928, Sumpah Pemuda kita juga menunjukkan identitas. Benar. Kami putra-putri Indonesia, kita berikrar untuk berbahasa juga identitas, berbangsa Indonesia juga itu identitas. Kita sudah mencerminkan identitas itu. Nah, silakannya belakangan ini politik identitas itu kemudian menjadi stigma negatif. Padahal dalam perspektif kebahasaan dia mengandung unsur-unsur nilai-nilai yang sangat bagus. Kenapa? Karena politik identitas ini kan mengandung unsur persamaan. Persamaan, benar. Mengangkat, misalkan katakanlah macam kita pemuda muslimin mengangkat anak-anak muda Islam, persamaannya kita anak-anak muda Islam, tentu dengan nilai dan tujuan visi yang jelas. Benar. Nah, tetapi kawan-kawan, para tokoh ya, para politisi kemudian mencoba menarik politik identitas ini tidak lagi kepada sumber dasar identitas itu, tapi kepada satu kelompok tertentu, kelompok Islam. Iya, benar. Ini negatifnya. Tidak ada yang ribut ketika katakan misalkan KKB di Papua yang juga identitas ya, Iya. Papua. Dulu gerakan Aceh Merdeka juga identitas, kedaerahan, primordialisme, ya. Atau yang mengikuti undang-undang ada rencana pembentukan provinsi Tapanuli, juga primordialisme, Benar. zona Tapanuli dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak seksi, Bung Ika. Yang seksi itu ketika ada gerakan, ada isu yang kemudian Berbasis. berbau isunya Islam. itu berbau Islam. Itu dikatakan menjadi politik identitas. Jadi ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagi kami, saya sebagai Ketua Pemuda Muslimin menganggap bahwa sungguh kita ini harus punya identitas. Identitas kita hanya 2 nanti di akhirat. Identitas penghuni surga atau penghuni neraka. Bahkan Allah menegaskan kita ada di mana? Kelompok kaum muslimin atau tidak. Al-Quran juga menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, identitas. Ya ayyuhalladzina kafaru, identitas. Al-Quran menyuruh begitu, bagi kita nggak ada masalah. Nah, hari ini politik identitas ini kan kemudian oleh kita dan para tokoh-tokoh Islam, para ulama kita kemudian mencoba mencoba melakukan gerakan-gerakan perlawanan supaya politik identitas ini tidak cenderung menyudutkan Islam. Benar. Dengan terminologi sekarang Islamofobia. Ada gerakan Islamofobia bahwa kita menyuarakan supaya tidak ada orang yang anti terhadap Islam. Sikit-sikit Islam. Ada orang yang berbuat jahat, meledakkan bom, tiba-tiba Islam. Ada orang yang mengajinya aneh-aneh, Islam. Pokoknya asal ada pergerakan yang dianggap aneh atau dianggap dalam tanda petik membahayakan, padahal belum tentu itu Islam. Nah, ini yang mau kita tangkal ini, Bung Ika. Sebagai anak-anak muda, politik identitas ini yang mengarah ke kiri, ini yang perlu kita hadapi, ya. Karena sesungguhnya politik identitas itu dalam makna kita yang positif adalah membangun persamaan, membangun isu-isu nilai-nilai yang sama, ya, membangun nilai perjuangan yang sama. Karena menurut kita tidak ada yang salah, apalagi dalam politik. Jadi bicara secara politik, konteks politik artinya will-nya adalah
kursi legislatif gitu kan. Kalau kita bicara populasi, kita tahu Indonesia populasi terbanyak itu adalah penduduk Islam. Begitu juga secara partai politik. Cukup banyak partai politik yang berbasis agama. Apakah selain tadi adanya persepsi negatif ini, apakah ini juga ada muatan politis untuk kita bilanglah mengecilkan atau beranguskan partai-partai Islam ini? Karena kalau kita bicara politiknya, gitu, menurut ketua bagaimana? Dalam tataran permainan, menurut kita semua golongan, semua partai punya manhaj masing-masing ya, termasuk diantaranya menghempang gerakan kebangkitan kaum muslimin. Ini kan misalkan ini dalam tanda petik ya, Bang Ika ya. Misalkan ada larangan supaya bicara politik tidak boleh di masjid. Menghempang artinya membuat batas supaya umat Islam tidak bicara politik, tidak bicara kebangsaan, tidak bicara politik identitas itu di masjid-masjid. Padahal dalam pemahaman kita, masjid itu adalah pusat segalanya. Mulai dari pusat pendidikan, kalau ibadah sudahlah. Kemudian termasuk pusat membangun peradaban, membangun politik. Nah, bagi kelompok-kelompok yang dalam tanda petik takut dengan kebangkitan Islam, maka politik identitas ini menjadi senjata, Bang Ika, menurut kita. Benar. Dia akan dorong ini terus supaya umat Islam sendiri takut dengan partai-partai politik Islam. Iya. Bahkan lama-lama nanti takut dengan Islam. Kenapa? Ya opininya akan dibangun sedemikian rupa. Nah, bagi kita dengan segala keterbatasan yang ada, tentu kita harus mengimbanginya. Kita harus bicara bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban, kita boleh melakukan apapun di situ, sepanjang itu untuk kebaikan umat, sepanjang itu untuk kemaslahatan. Bahkan dalam pengamatan saya di hampir semua masjid, apakah di Medan, ya, bahkan kalau saya keluar kota, bicara tentang politik. Ini yang kita senang. Kenapa? Karena umat kita ini kan harus dididik berpolitik. Benar. Kalau tadi Bang Ika bilang bahwa dengan mayoriti umat Islam di Indonesia yang mencapai 80%, ya, kemudian faktanya perwakilan kaum muslimin di DPR RI dalam bentuk partai-partai yang berbasis Islam, ya, apakah P3, PKS, Partai Amanat Nasional, PKB, ya, PBB dan lain sebagainya, itu tidak mencerminkan populasi yang jumlahnya 80%. Benar ya. Iya, sehingga dalam kalau begini situasinya, maka isu yang dimainkan oleh kawan-kawan yang dalam tanda petik itu yang tadi membangun politik identitas itu berhasil. Nah, yang kalahnya adalah kita para tokoh Islam sekarang, ya, para politisi Islam yang bersebar di berbagai partai politik kalah. Kenapa? Karena kita dikalahkan di kandang kita sendiri. Kenapa? Umat Islam mayoriti, tetapi ternyata legislatif kita. Saya dulu teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, ya, ketika dulu ada perbedaan pandangan tentang dasar negara kita ini, tentang membuang 6 kata dalam Pancasila itu, ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu ketika dibuang itu, saat itu Bung Karno dalam buku saya baca sampaikan, bagi kalian kaum muslimin silakan berjuang tentang apa yang mau dibuat di negara ini di lembaga perwakilan, buat aturan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman secara jelas dan tegas, utuslah sebanyak-banyaknya. Bagi saudara-saudara kita yang Nasrani juga begitu, bagi Yahudi juga. Kenapa? Karena DPR RI itu, ya, yang di Senayan itu kan adalah lembaga perwakilan yang punya fungsi membuat legislasi, membuat peraturan perundang-undangan. Di sana pertarungannya. Nah, hari ini kalau tadi Bang Ika mencoba menyentil tentang jumlah populasi kita, sudah kalah. Kenapa? Isu-isu keislaman yang digaung-gaungkan, yang kemarin sempat mengemuka tentang pidana Islam, gugur dengan sendirinya. Ngobrol bareng Orbit.
kami obrolkan, Anda simpulkan. Nilai-nilai keislaman dalam bentuk perundang-undangan. Bagaimana harus menikah secara Islam, kalau akad nikah harus begini, kemudian disempurnakan dengan ada kompilasi hukum Islam ya tahun 1991 sebagai petunjuk teknisnya. Paling itu. Di luar itu, hari ini ada partai-partai Islam mencoba, katakanlah P3 yang saya ikuti perkembangan, mengusulkan draft rancangan undang-undang minuman beralkohol, kandas terus Bang Eka. Benar. Sudah 3 kali, sudah 4 kali kandas. Kenapa? Karena ternyata parlemen kita yang ada di Senayan itu dikuasai bukan oleh orang-orang yang kemudian konsen mengharamkan minuman keras itu dalam perilaku sehari-hari. Artinya ditolak. Bahkan legalisasi perzinahan pun sudah diundang-undangkan. Ya, jadi sekarang hampir semua tema isu sesungguhnya anggota DPR itu berusaha mendesain rancangan undang-undangnya. Iya. Kecuali yang seperti tadi ya, yang ada kaitan bisnisnya, haram halalnya. Nah, itu biasanya kandas itu Bang Ika. Biasanya begitu. Jadi kembali tadi ke topik kita mengenai politik identitas. Jadi kita akan memasuki pemilu pada tahun 2024, artinya kurang lebih 1 tahun lagi. Bila hal ini terus digaungkan oleh pemegang kekuasaan hari ini, seperti Bung Johnson bilang tadi, ke depan tidak mungkin adanya aturan larangan-larangan seperti dilarang memakai masjid untuk kegiatan politik, karena bisa saja itu dimunculkan menjadi aturan pemilu. Menyikapi hal ini apa kira-kira pandangan Bung Johnson? Seandainya lah ada larangan-larangan hal itu seperti itu. Nah, misalnya ustadz ataupun membawa ustadz untuk kampanye, ada poin-poin yang tidak boleh disebutkan gitu. Ulanglah, dilarang misalnya membawa ayat-ayat yang berbau dengan politik identitas. Seandainya itu terjadi untuk pemilu 2024, apa sikap baik pemuda muslimin ataupun GPK sendiri? Kalau saya ya secara pribadi Bang Ika, berpatron kepada hukum selama ada aturan. Yang aturan tadi seperti kita tadi urai di belakang, diputuskan oleh mereka-mereka yang punya kuasa untuk membentuk peraturan itu. Nah, itu rule of game kita. Kalau ternyata secara mayoritas katakanlah bahwa ada larangan untuk berkampanye di masjid dan itu diatur, ya kita ikut. Kita ikuti saja. Kenapa? Karena itu sudah aturan ya. Kalau sudah aturan kita ikuti. Makanya dalam teori hukum saya pernah belajar, ada disebut the tool of social engineering, bahwa hukum itu, the law is tool of social engineering. Hukum itu atau peraturan itu adalah sebagai alat untuk merekayasa sosial. Iya. Ya, jadi kalau nanti ada dibuat aturan merekayasa kita, itu harus kita laksanakan. Dan kalau itu berbahaya, baru satu-satunya cara adalah kita uji aturan itu di mahkamah kita, Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah celakanya kenapa kita butuh tokoh-tokoh ya, terutama dari kalangan Islam yang mengerti legal drafting, yang mengerti rasanya bagaimana menjadi umat Islam, yang paham tentang perjuangan, supaya berbagai aturan yang mereka lahirkan itu mencerminkan kebutuhan umat Islam. Jangan lagi menciderai. Tiba-tiba ada aturan melarang pendirian masjid. Itu kan berbahaya. Nah, aturan-aturan seperti itu atau katakanlah larangan jilbab. Nah, itu kan mereka yang berkuasa yang memutuskannya. Nah, itulah mengapa kita sebagai organisasi keislaman mendorong para tokoh-tokoh muda kita, dari anak-anak muda Islam yang punya visi keumatan ya. Ayo kita dorong supaya maju, supaya mengambil peran terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional. Itu diputuskan di Senayan. Kita dorong banyak-banyak. Kenapa? Karena itu sangat penting. Itu
mencerminkan nasib generasi muda kita 5, 10, bahkan 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Aturan yang dibuat hari ini itu kan akan dipakai untuk berikutnya. Paling masa sosialisasinya 1 atau 2 tahun, kemudian berlaku. Bayangkan nanti yang melaksanakannya itu adalah cucunya Bang Ika. Undang-undang yang dibuat hari ini. Oleh karenanya kita butuh tokoh-tokoh yang punya integritas di sana. Kita dorong mereka supaya ikut bertarung dengan mekanisme yang ada hari ini, dengan pola sistem demokrasi, karena itu salurannya, Bang. Kita harus masuk partai politik, mencalonkan diri menjadi calon legislatif, lalu duduk, kemudian setelah duduk itu baru kita berjuang, memperjuangkan nilai di tengah-tengah masyarakat, memperjuangkan umat. Kenapa? Yang paling pokok itu, kalau kami ya, saya kebetulan di Partai Persatuan Pembangunan, ada 2 prinsip dasar. Bagi kader-kader Partai Persatuan Pembangunan, yang pertama adalah memastikan dalam undang-undang berbagai tingkatan tidak boleh ada peraturan yang melanggar syariat Islam. Itu tugas pokok kita, Bang. Tak boleh mengawal itu. Sepanjang ada aturan, apakah undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan gubernur atau perda dan lain sebagainya sampai ke bawah yang melanggar syariat Islam, itu harus kita lawan. Kenapa? Memang kita bukan negara Islam, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena negara ini menjamin kita untuk melaksanakan agama kita di pasal 29 itu. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, tugas kita adalah berusaha secara maksimal untuk berjihad memasukkan nilai-nilai keislaman itu dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Masukkan. Macam tadi saya sebut contohnya ada Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Perkawinan. Itu sudah mengakomodasi nilai-nilai keislaman, tetapi masih spesifik untuk pernikahan. Ada Undang-Undang Peradilan Agama. Itu sudah mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Yang lain-lainnya ada Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, ya. Itu yang kita kawal, Bang. 2 itu. Jadi kalau 2 itu selamat, mudah-mudahan ya generasi kita yang akan datang ini, ya remaja-remaja kita, anak-anak, ya anak-anak muda Islam, insya Allah mereka akan selamat. Kenapa? Ada kita yang mencoba memperhatikan kehidupan mereka walaupun mereka tidak sadar. Ya tentu mereka tidak sadar hari ini kita berjuang meletakkan pondasi dasar-dasar peraturan-peraturan itu bagi masa depan mereka. Saya kira itu, Bang Ika. Tadi Bung Johnson menyinggung upaya perlawanan yang seandainya lah adanya aturan-aturan yang mendiskreditkan politik identitas ini melalui jalur hukum yang berlaku. Seandainya upaya itu juga gagal, apakah tidak tertutup kemungkinan menjelang 2024 ke depan bisa terjadi chaos di kalangan grassroots di bawah? Apa pandangan Bung Johnson kira-kira? Kalau dalam perspektif saya, tampilan masyarakat kita di bawah itu adalah tampilan kita para tokoh, terutama para tokoh kita di Jakarta, ya di provinsi dan lain sebagainya. Iya. Kalau mereka mempertontonkan konflik, maka masyarakat secara langsung atau tidak langsung benaknya akan terpacu oleh konflik. Ya. Disitulah perlunya kita keteladanan itu. Para tokoh kita, mulai dari presiden, menteri dan lain sebagainya, mereka ini sesungguhnya teladan kita. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, saya melihat keteduhan, ya sejuk. Bahkan Pak Jokowi, presiden kita, menyampaikan beliau menjaga stabilitas politik dan hukum. Tapi kan ada juga tokoh juga yang kesannya memprovokasi gitu kan. Ada, tetap saja. Di mana biasanya begini, Bang Ika, di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Di mana ada malaikat, biasanya di situ ada setan, laknatullah. Selalu itu ada saja, ada yang baik, ada yang buruk. Memang itu pasangannya, Bang Ika. Nah, tetapi ya perjuangan kita seperti Bang Ika tadi itu adalah para tokoh-tokoh ini juga di samping harus kita doakan, ya, supaya tetap di jalur yang benar, ihdinas shiratal mustaqim, mereka harus kita kawal. Kenapa? Jangan ditinggal. Termasuk presiden kita tidak boleh kita tinggal.
Harus kita kawal, tokoh-tokoh kita harus kita suruh kawal beliau. Supaya apa? Supaya ketika Pak Jokowi membuat berbagai aturan tidak keliru. Para tokoh-tokoh kita, para ulama harus kawal Pak Jokowi. Kenapa? Tidak boleh dibiarkan sendiri, nanti akan lahir produk-produk yang tidak kita inginkan. Itulah perlunya kita masuk itu ke dalam kan. Nah, kalau di luar kan nggak bisa, Bang Ika kan. Nah, ada hari ini kawan-kawan kita sebagian partai politik yang ada di luar tentu tidak bisa langsung ke dalam karena mereka berposisi sebagai oposisi, tetapi mereka juga punya fungsi kontrol di luar, menyuarakan dan lain sebagainya sebagai posisi oposisi. Kawan-kawan yang ada di dalam, ada beberapa partai Islam yang kemudian menggabung dengan oposisi pemerintah tentu menjalankan perannya, ya, dengan posisi ya kolega pemerintahnya. Ya, belakangan ini dulu saya kira Bang Ika ada pernah mendengar tentang lahirnya peraturan pemerintah tentang pondok pesantren, pondok-pondok pesantren kita. Itu kan bagian dari ide-ide kawan-kawan yang ada di koalisi pemerintahan. Dan banyak lagi saya kira yang kadang kita luput ya sebagai program dari pemerintah yang kalau pemerintah ini kita kawal, kemudian kita kasih masukan yang baik, tentu outputnya, aturan yang akan lahir adalah output yang baik. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Bung Johnson, ini closing statement lah. Kira-kira apa saran, masukan, dan harapan Bung Johnson baik kepada pemerintah maupun kepada partai politik atau grassroots di bawah perihal menyikapi adanya isu negatif tentang politik identitas ini, sehingga mendekati 2024 bahkan nanti pada pemilu ke depan Indonesia tetap damai. Iya, terima kasih Bang Ika dan seluruh pemirsa channel Medan Orbit. Yang pertama saya menghimbau kepada kita seluruh bangsa Indonesia, tidak boleh kita fobia terhadap Islam. Yang kemudian fobia itu kemudian melahirkan isu politik identitas. Tidak boleh kita ketakutan dengan Islam. Karena sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, dia harus outputnya adalah rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau ada orang yang takut, itu tentu berbenturan dengan visinya Islam itu. Salah itu. Oleh karenanya para tokoh, sesungguhnya kita harus menguatkan Islam ini, terutama umat Islam. Kita kuatkan, kita beri pembelajaran supaya mereka berislam dengan sangat baik. Tugas-tugas para mubalik kita, para dai kita hari ini, mereka turun ke masyarakat, ke tengah-tengah umat untuk memberikan pendidikan politik dan lain sebagainya, pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka itu. Tidak boleh, bahkan sebagian ada orang Islam yang takut dengan Islam. Ada juga orang Islam yang tidak mau aturan-aturan Islam itu masuk dalam berbagai produk pemerintahan. Yaitu orang Islam takut dengan Islamnya. Nah, himbauan kita, jangan sampai ada tokoh-tokoh kita yang kemudian takut dengan Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya negeri kita ini adalah dilahirkan juga dari para tokoh-tokoh Islam, para pejuang-pejuang Islam, para kiai, para ulama kita yang dulu bawa bambu runcing, Bang Ika, ya kan? Pesantren kita dengan teriakan Allahu Akbar. Tidak boleh sejarah itu kita hapuskan, kemudian kita mendiskreditkan Islam dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya politik Islam kemudian dikaitkan dengan politik identitas. Kalau itu yang dipertontonkan, maka biasanya akan ada perlawanan. Nah, perlawanan itu kan menimbulkan instabilitas. Nah, ini yang tidak boleh. Pak Jokowi selalu jaga, kita harus jaga stabilitas politik, stabilitas keamanan. Kenapa? Kalau stabilitas sudah terjaga, kita berusaha jadi enak, Bang. Benar kan? Siaran pun kita jadi enak ini, ngobrol-ngobrol. Kalau tidak ada huru-hara di luar, kita nggak bisa duduk di sini. Saya kira itu, ya semuanya harus kita kuatkan. Daerah-daerah kita, Batak, Jawa dan lain sebagainya, kita kuatkan, kita dorong. Islam
Kristen, Buddha, kita dorong, kita kuatkan mereka supaya beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Benar. Semua harus kita kuatkan. Kenapa? Karena itu adalah kekayaan khazanah bangsa kita, memang yang sudah ada sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir saya ingin sampaikan Al-Qur'an ya menyampaikan kepada kita bahwa kita ini diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling kenal mengenal. Kenal mengenal itu akan mendatangkan keterikatan, lalu kita akan punya pandangan yang sama tentang bangsa ini, ya, punya visi yang sama, karena konflik dalam teorinya tidak akan melahirkan kebaikan, tapi persamaan pandangan yang sama, visi yang sama akan melahirkan kebaikan, karena negara kita ini juga lahir dari visi yang sama. Visinya adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita bisa nikmati hari ini. Saya kira itu, Bang Ika, pada seluruh pemirsa channel Orbit dimanapun kita berada. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.